Halo, selamat bergabung lagi ya dalam penjelajahan kita. Pernah nggak sih Anda bener-bener berhenti sejenak gitu terus mikir, apa sih yang bikin seseorang tuh klik, yakin seyakin-yakinnya sama sesuatu? Hmm, Kemarin kan kita udah singgung soal gimana orang nyerap info, lihat, denger, baca, atau lakuin sesuatu, itu namanya kanal meyakinkan. Tapi itu baru separohnya loh. betul. Setelah infonya masuk, ada lagi proses di dalamnya yang nentuin papan pasnya keyakinan itu muncul. Oke deh, mari kita bongkar lebih dalam lagi. Hari ini kita mau fokus ke bab 18 dari buku Words That Change Minds-nya Shelley Rose Charvet. Ah, buku yang bagus itu. Iya kan? Judul babnya aja udah ngasih petunjuk nih. Mode meyakinkan, mengunci kesepakatan, convincer mode, clinching the deal. Jadi, ini bukan cuma soal tahu infonya, tapi soal kapan persisnya orang sampai di titik, nah, ini dia, gue yakin. Nah, proses mental ini yang kita sebut mode meyakinkan. Persis. Dan paham mekanisme ini tuh penting banget, fundamental lah. Apalagi kalau Anda pengen mempengaruhi orang atau komunikasi efektif. Ya mau di penjualan, mimpin tim, ngajar, atau ya ampun, bahkan cuma buat yakinin pasangan milih film buat nonton malam ini, Iya juga ya. ini tuh kuncinya buat benar-benar klik dan dapat persetujuan di level pikiran bawah sadar orang. Jadi bukan cuma apa isi argumen Anda, tapi juga, gimana proses internal mereka nyerna dan akhirnya nerima info itu jadi keyakinan. Jadi, misi kita kali ini jelas ya. Nebekali Anda semua pemahaman soal berbagai cara orang bisa sampai yakin. Oke, Supaya apa? Ya, supaya Anda bisa nyesuaiin pendekatan, ngomong bahasanya mereka, terus nggak frustrasi lagi mikir, kok udah dikasih semua bukti tapi belum nyantol juga ya? Nah, kita bakal kupas tuntas nih 4 pola utamanya. Jadi, bayanginnya gini deh, fase 1, orang kumpulin data. Lewat jalur info favoritnya kanal meyakinkan tadi. Visual, auditori, baca atau ngelakuin. iya, input sensorik. Tapi data itu belum jadi keyakinan sampai diproses di fase 2. Nah, cara otak ngolah data ini, itu yang lamanya mode meyakinkan. Tepat sekali. Jadi ini proses dua langkah. Pertama, inputnya, kanal. Kedua, proses internalnya, mode yang ngasilin putusan yakin atau enggak. Oke, Dan yang penting banget diingat nih, kayak yang udah kita bahas, pola ini tuh tergantung konteks banget. iya, kontekstual ya. Banget, orang bisa aja analitis banget, perlu banyak data buat kerjaan, mungkin polanya jumlah contoh, tapi pas belanja online, impulsif, mungkin otomatis. Jadi jangan dipukul rata lah. Oke, kita mulai dari pola pertama yuk, yang katanya paling umum nih, apalagi di lingkungan kerja. Namanya jumlah contoh atau number of examples. Ya sesuai namanya lah ya, orang tipe ini perlu bukti atau info diulang beberapa kali, baru dia mantep. Benar, sumber kita nunjukin sekitar 52% orang di konteks kerja itu masuk kategori ini. Separuh lebih ya. Iya, lumayan banyak. Jadi, mereka tuh secara internal punya semacam hitungan gitu. Berapa kali sesuatu harus diliatin atau kejadian sebelum mereka bisa terima itu sebagai fakta. Oh, ada angkanya gitu? Ada. Cara gampangnya ya tanya aja, berapa kali Anda perlu lihat atau dengar atau baca atau lakuin sesuai sama kanalnya dia, sesuatu sebelum Anda benar-benar yakin. Nah, mereka biasanya bakal ngasih angka spesifik. Oh, mungkin 3 kali atau 2 atau 3 kali cukup lah. Nah, ini nih bagian yang menarik banget menurut saya. Contohnya si Jim di buku. Kanalnya dia kan melihat dan mendengar. Iya. Tapi dia baru yakin kalau udah lihat dan dengar sesuatu itu 2 atau 3 kali. Coba bayangin, kalau baru sekali ditunjukin slide presentasi sambil dijelasin, dia mungkin manggut-manggut aja. Kelihatannya ngerti ya? Iya, tapi di dalam hatinya tuh masih, bener nggak ya? Butuh paparan kedua atau ketiga baru klik. Ini jelasin banget kenapa kadang presentasi sekali doang tuh nggak mempan buat sebagian orang. Wah, implikasinya gede banget ini. Di marketing misalnya. Ada kan dogma lama, iklan tuh mesti diulang berkali-kali. Oh iya, sering dengar itu. Nah, mungkin ini akarnya dari pemahaman intuitif soal pola jumlah contoh ini. Pengiklan digital yang suka ngikutin Anda kemana-mana dengan iklan yang sama, Iya tuh. mereka itu lagi taruhan sama mekanisme ini. Ngarepnya sih setelah lihat iklan itu beberapa kali, akhirnya Anda yakin buat ngeklik atau beli. Bahkan ide populer yang sebenarnya kurang akurat soal butuh 21 hari buat bentuk kebiasaan baru. Yang itu. Itu mungkin juga nyerempet ide pengulangan ini, walau lebih ke arah durasi waktu nanti.
Intinya, buat separuh populasi kerja, ngulang itu bukan sekedar repetisi, tapi syarat mutlak buat yakin. Ini relevan juga ya buat belajar. Coba bayangin anak kecil yang baru ngerasa bisa ngerjain soal matematika, kalau udah latihan soal yang mirip misalnya 5 kali. Betul sekali. Kalau gurunya paham ini, wah dia bisa kasih latihan pas sejumlah itu. Bukan cuma sekali 2 kali, biar anak itu pede dan yakin sama kemampuannya. Bukan karena anaknya lemot, tapi emang gitu cara otaknya proses keyakinan. Tepat. Jadi kalau Anda interaksi sama orang yang Anda duga polanya ini, gimana ngomongnya biar efektif? Ya pakai angka spesifik yang dia butuhin. Oh, langsung sebut angkanya. Kalau dia bilang butuh 3 kali, Anda bisa bilang, oke, saya akan tunjukin 3 contoh penerapannya ya, biar Anda benar-benar yakin. Atau setelah kita bahas ini buat yang ketiga kalinya nanti, saya rasa gambarannya bakal jauh lebih jelas buat Anda. Ini nunjukin Anda ngehargain proses internal dia. Jangan main asumsi, sekali cukup kalau dia butuhnya 3 kali. Oke. Kalau tadi butuh diulang-ulang, pola kedua ini justru kebalikannya banget. Namanya otomatis atau automatic. Nah, ini beda lagi. Jumlahnya sih jauh lebih dikit ya, mungkin sekitar 8% lah di konteks kerja menurut buku ini. Wah, sedikit ya? Iya, mereka ini kayak punya jalan pintas mental gitu. Ambil dikit data awal, pikirannya langsung lompat ke kesimpulan. Seringnya sih ngasih benefit of the doubt. Semacam kepercayaan awal gitu ya? Iya, atau asumsi positif lah. Atau yang ngisi bagian yang kosong pakai asumsi sendiri aja. Kalau ditanya perlu berapa kali, jawabnya bakal kayak, sekali lihat aja cukup kok. Atau saya langsung tahu, atau nggak usah diulang-ulang, saya percaya. Si Jillian di buku contohnya, kanalnya lihat dan dengar. Dan dia cuma perlu sekali doang buat yakin. Wah, tipe orang yang satset ambil kesimpulan ya? Kedengerannya efisiensi, tapi bukannya ini agak berisiko juga ya? Kalau info awal yang dia dapat ternyata keliru atau nggak lengkap gimana? Benar. Terus apakah ini artinya kalau mereka udah keburu bilang nggak di awal, ya udah pintunya ketutup rapat gitu, susah diubah? Anda nangkap poin pentingnya. Iya, efisien, tapi resiko bias konfirmasi atau nilai orang terlalu cepatnya tinggi. Dan benar banget, mereka ini cenderung susah banget berubah pikiran kalau udah ambil keputusan awal. Wah, Sekali enggak, biasanya ya tetep enggak. Nyoba yakinin ulang pakai argumen yang sama setelah dia nolak di awal, seringnya cuma buang-buang waktu sama energi. Mereka bisa jadi tough customer atau kolega yang susah kalau kesan pertama Anda negatif. Jadi strateginya gimana dong? Pertama, pastiin kesan pertama atau info awal yang Anda kasih itu kuat banget dan positif. Oke, kesan pertama penting banget ya. banget. Kedua, pakai bahasa yang nyerminin kecepatan proses mereka. Coba pakai frasa kayak, Anda bisa langsung berasumsi. Kasih aja benefit of the doubt. Anda bakal langsung tahu mana yang terbaik. Putusin aja sekarang. Bahasa kayak gini nyambung sama cara kerja pikiran mereka yang cepat dan suka lompat ke keyakinan. Menarik banget perbedaannya. Oke, sekarang kita ke pola ketiga. Ini pendekatannya beda total lagi. Namanya konsisten atau konsisten. Nah, ini unik nih. Orang tipe ini, anehnya, kayak nggak pernah bener-bener 100% yakin permanen gitu. Tiap interaksi, tiap kejadian baru, itu kesempatan buat evaluasi ulang. Iya, ini sekitar 15% orang di konteks kerja. Buat mereka, yakin tuh bukan tujuan akhir yang kalau udah dicapai ya udah selesai. Bukan. Terus gimana? Keyakinan itu kudu dibuktiin tiap saat. Kinerja bagus kemarin nggak jamin penilaian bagus hari ini. Kalau ditanya berapa kali, jawaban mereka bisa jadi bikin bingung awalnya. Kayak, ya tergantung hasil kerjanya tiap kali, atau nggak bisa dipastiin gitu aja, harus dinilai terus, atau tiap proyek ya dinilai ulang. Si Adam di buku, yang kanalnya baca laporan, itu contohnya. Dia baca tiap laporan baru kayak itu yang pertama, tanpa asumsi dari laporan sebelumnya. Modenya konsisten. Ini jadi nimbulin pertanyaan penting nih. Jadi kalau kita hadapin orang kayak gini, kita mesti jualan ide atau buktiin diri kita lagi dan lagi, tiap waktu. Bisa dibilang gitu. Kayak contoh si Temi, manajer pemasaran di buku itu, yang meskipun akhirnya selalu seneng sama sesi pelatihannya, tapi tiap awal sesi dia selalu skeptis dulu, perlu diyakinin ulang. Apa ini artinya bangun kredibilitas sama mereka itu proses tanpa akhir? Tepat sekali. Mereka nggak nerima gitu aja, atau nganggep remeh. Masa lalu ya masa lalu, yang penting sekarang. Kedengarannya capek ya. Iya sih, ha. Tapi, coba pikir sisi positifnya. Pola ini tuh berharga banget buat peran yang butuh waspada terus, detail, kontrol kualitas, auditor, inspektur keselamatan, editor.
Anda nggak mau kan petugas QC mikir, tim ini biasanya bagus, jadi produk kali ini cek sekilas aja. Oh iya benar juga, bahaya itu. Nah, orang konsisten, apalagi kalau digabung sama motivasi menjauh dari masalah, bakal mastiin standar kejaga terus. Tapi ya itu, konsekuensinya, Anda harus terus-terusan kasih bukti dan bangun ulang kepercayaan. Jadi bahasa yang pas buat mereka itu yang ngakuin sifat berkelanjutan ini. Coba pakai kata-kata kayak, silahkan coba produk ini tiap kali Anda perlu dan lihat hasilnya. Anda akan rasakan manfaatnya setiap waktu. Kinerja yang konsisten itu yang paling penting. Jangan percaya kata saya gitu aja, buktiin sendiri setiap saat Anda pakai. Ini nunjukin Anda paham. Buat mereka, yakin itu dinamis, harus divalidasi terus. Oke, kita udah lihat yang butuh pengulangan, jumlah contoh, yang super cepat, otomatis, sama yang butuh bukti terus-terusan, konsisten. Nah, pola terakhir ini fokusnya beda lagi, waktu. Namanya jangka waktu atau period of time. Benar. Ini sekitar 25% populasi kerja. Buat orang dengan pola ini, keyakinan tuh nggak kebentuk dari berapa kali lihat bukti, tapi dari berapa lama mereka bareng sama info itu. Maksudnya bareng? Mereka perlu waktu biar infonya ngeresep atau terasa pas gitu. Kalau Anda tanya berapa kali, mereka mungkin agak bingung dulu, terus jawabnya pakai durasi. Saya perlu mikirin ini seminggu deh. Atau, saya baru bisa mutusin setelah rapat ini selesai. Atau, biasanya saya baru yakin setelah kerja sama orang beberapa bulan. Waktu itu variabel kuncinya buat mereka. Contohnya kayak peserta pelatihan di buku yang awalnya diem, skeptis, tapi setelah 3 atau 4 hari tiba-tiba jadi aktif banget dan antusias. Bisa jadi. Bukan karena ada satu info baru yang bikin klik, tapi karena udah ngelewatin batas waktu internalnya dia. Atau contoh lain, pengusaha yang kasih masa percobaan 6 bulan penuh ke karyawan, padahal mungkin udah ngerasa kurang sreg di bulan kedua. Tapi dia butuh genap 6 bulan itu baru benar-benar yakin sama keputusannya. Persis. Mereka perlu ngalamin atau ngerendam info itu selama periode waktu tertentu. Waktunya bisa macam-macam, dari beberapa menit sampai berbulan-bulan. Wah, lama juga ya bisa berbulan-bulan. Iya. Dan menariknya, persepsi waktu ini kadang bisa agak fleksibel loh. Kalau klien Anda bilang butuh beberapa bulan buat mutusin, Anda bisa aja hubungin dia 3 minggu kemudian terus bilang, wah, rasanya udah lama ya kita ngobrol, kayak udah berbulan-bulan aja saking sibuknya akhir-akhir ini. Bisa gitu ya, mainin waktu. Bisa sedikit ngegeser jam internal mereka. Tapi, yang paling penting, ya tetap hargain kebutuhan durasi mereka. Jangan maksa ambil keputusan sebelum waktunya pas menurut hitungan internal mereka. Maksa malah bikin makin gak yakin. Jadi bahasa pengaruhnya ya harus nyerminin kerangka waktu mereka. Pakai frasa kayak, mari kita lihat perkembangannya selama beberapa minggu ke depan ya. Atau, gimana kalau kita diskusiin ini selama 1 jam penuh? Pakai produk ini selama 10 hari deh, terus rasain bedanya. Ini nunjukin Anda ngehargain tempo internal mereka dan ngasih waktu yang mereka perlu buat sampai yakin. Jadi kalau dirangkum nih, ada 4 cara utama otak kita ngunci keyakinan setelah info diterima. Ada yang kayak ngumpulin kupon, perlu sejumlah contoh tertentu. Jumlah contoh? Ada yang kayak tombol on-off, otomatis langsung nyala. Itu otomatis. Ada yang kayak penjaga mercusuar, konsisten waspada tiap saat. Dan ada yang kayak nunggu adonan ngembang, perlu jangka waktu tertentu. Jangka waktu, sip. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Artinya gede banget. Tahu mode meyakinkan seseorang plus kenal informasinya, itu kayak dapat kunci kombinasi buat komunikasi jauh lebih efektif. Wah, kayak kode rahasia gitu ya? Bisa dibilang gitu. Anda bisa nyesuaiin bukan cuma apa yang Anda omongin, tapi juga berapa kali ngomongnya, seberapa cepat Anda ngarepin respons, seberapa sering perlu follow up, dan berapa lama kerangka waktu yang Anda kasih. Jadi lebih pas sasaran ya? Banget. Ini bisa ngebangun jembatan pemahaman dan keyakinan, bukan malah tembok frustrasi. Mau itu buat jualan ide, ngagar konsep baru, motivasi tim, negosiasi, atau bahkan sekedar ngerti kenapa anggota keluarga Anda reaksinya beda-beda sama argumen yang sama. Kuncinya tuh fleksibilitas. Sama jangan maksa cara pikir kita sendiri ke orang lain. Dan ini mungkin jawaban dari pertanyaan yang sering kita alamin ya. Kenapa sih dia belum yakin juga? Padahal semua data udah gue kasih. Nah, itu dia. Mungkin datanya udah lengkap, tapi cara nyampeinnya belum pas sama mekanisme penguncian keyakinan dia. Mungkin kita baru kasih sekali ke orang yang butuhnya 3 kali, jumlah contoh. Atau kelamaan nunggu buat yang otomatis.
Atau kita kasih waktu seminggu ke orang yang butuh sebulan, jangka waktu. Atau kita asumsi dia langsung percaya aja, padahal dia tipe konsisten yang butuh bukti baru terus. Atau terlalu cepat minta keputusan dari yang jangka waktu. Iya, ngenalin pola ini bisa nyelamatin kita dari banyak salah paham deh kayaknya. Nah, itu tadi pembahasan mendalam kita soal mode meyakinkan dari bab 18 buku Words That Change Minds. Ternyata proses orang jadi yakin itu jauh lebih kompleks dan macem-macem ya daripada yang mungkin kita bayangin. Bener banget. Bukan cuma soal logika atau bukti dorang, tapi juga soal proses internal yang unik di tiap orang. Memahaminya itu bukan cuma soal teknik persuasi, tapi soal respek sama cara kerja pikiran orang lain. Dan perlu ditekenin lagi nih, ini tuh kontekstual banget. Ah iya, jangan lupa itu. Jangan, orang bisa aja butuh jumlah contoh pas milih investasi gede, tapi otomatis pas milih menu makan siang. Iya juga ya. Atau konsisten pas nilai kinerja bawahan, tapi butuh jangka waktu buat percaya sama teman baru. Jadi, jangan labelin orang permanen, amati aja perilaku mereka di konteks spesifik pas Anda perlu yakinin mereka, terus sesuaikan pendekatan Anda. Fleksibilitas itu kuncinya. Oke, sebagai penutup nih, seperti biasa, satu pertanyaan buat Anda bawa pulang dan renungin. Coba deh perhatiin diri Anda sendiri. Di berbagai situasi, pas belajar hal baru, pas bikin keputusan finansial, pas nilai karakter orang, milih produk, gimana Anda tahu kalau Anda udah yakin? Apa Anda perlu lihat beberapa bukti, jumlah contoh, sering rasa langsung tahu aja, otomatis? Apa Anda selalu evaluasi ulang, konsisten? Atau Anda perlu waktu buat ngerasain dulu, jangka waktu? Pertanyaan bagus tuh. Mengenali pola internal Anda sendiri mungkin jadi langkah pertama buat lebih sadar pas interaksi sama dunia informasi dan keyakinan di sekitar Anda. Dan mungkin juga bisa buka cara baru buat belajar atau ambil keputusan yang lebih baik buat diri sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.